Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 3 Aquakultur yang beranggotakan saya sendiri adalah Cika Utami, kemudian ada Fatimah Dwi Febriana, Hamim Maulana, dan Ragil Prajaputra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai ekosistem pesisir laut. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada ekosistem wilayah pesisir. Ekosistem wilayah pesisir yang merupakan suatu himpunan integral dari komponen hayati atau organisme hidup dan nirhayati atau fisik, mutlak dibutuhkan oleh manusia untuk hidup dan untuk meningkatkan mutu kehidupan. Yang kedua ada struktur fungsional ekosistem pesisir. Definisi dan batas wilayah pesisir. Batas wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia adalah wilayah di mana daratan berbatasan dengan laut. Batas di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut, dan intrusi garam. Sedangkan batas di laut ialah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan. Yang ketiga ada komponen fungsional ekosistem pesisir. Komponen abiotik penyusun ekosistem. Yang pertama ada produser. Sebagai produser adalah vegetasi autotrof, alga, dan fitoplankton. Yang kedua ada konsumen primer. Sebagai konsumen primer adalah hewan yang memakan produser yang disebut herbivora. Yang ketiga ada konsumen sekunder. Konsumen sekunder adalah karnivora, yaitu semua organisme yang memakan hewan. Dan yang keempat ada dekomposer. Sebagai dekomposer adalah organisme avertebrata. Kemudian ada komponen abiotik penyusun ekosistem. Yang pertama ada unsur dan senyawa organik, karbon, nitrogen, dan air. Yang kedua ada bahan organik, karbohidrat, protein, dan lemak. Yang ketiga ada ragin iklim, suhu, dan faktor fisik lain. Kemudian materi yang keempat ada dimensi ekologis ekosistem pesisir. Secara prinsip ekosistem pesisir mempunyai 4 fungsi pokok bagi kehidupan manusia, yaitu yang pertama penyedia sumber daya alam, yang kedua penerima limbah, yang ketiga penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan, dan yang keempat penyedia jasa-jasa keamanan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fatimah Dwi Febriana. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan pemanfaatan ekosistem utama perairan pesisir. Yang pertama ada estuaria. Estuaria adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan menerima masukan air tawar dari daratan. Karakteristik fisik estuaria yaitu salinitas, substrat, sirkulasi air, pasang surut, dan penyimpanan zat hara. Komposisi biota dan produktivitas hayati di estuaria ada 3 komponen, yaitu fauna lautan, air tawar, dan payau. Yang kedua, padang lamun. Lamun atau seagrass merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga yang hidup terendam di dalam laut. Secara ekologis, padang lamun mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai produsen detritus dan zat hara, mengikat sedimen, dan menstabilkan substrat yang lunak, serta sebagai tempat untuk beberapa biota laut. Padang lamun dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan marikultur, berbagai jenis ikan, kerang-kerangan, dan tiram, serta sebagai tempat rekreasi atau pariwisata. Yang ketiga yaitu terumbu karang. Terumbu karang merupakan suatu ekosistem khas yang terdapat di perairan pesisir daerah tropis. Terumbu karang, khususnya terumbu karang tepi dan penghalang, berperan penting sebagai pelindung pantai dari hempasan ombak dan arus kuat yang berasal dari laut. Terumbu karang dimanfaatkan sebagai tempat penangkapan berbagai jenis biota laut, sebagai bahan konstruksi bangunan dan pembuatan kapur, sebagai bahan perhiasan, serta sebagai bahan baku farmasi. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu isu-isu utama pengelolaan pesisir. Isu-isu kualitas lingkungan dan sumber daya alam pesisir dicirikan oleh adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu habitat atau kawasan atau sumber daya alam sebagai dampak dari kegiatan pembangunan,
seperti pencemaran, sedimentasi, konversi, atau degradasi sumber daya. Yang pertama yaitu sedimentasi dan pencemaran. Sedimentasi adalah suatu proses yang alami, tapi ini juga menyebabkan air menjadi tercemar. Sedimen terdiri atas tanah dan pasir yang masuk ke air melalui erosi atau banjir. Kegiatan pembukaan lahan atas dan pesisir untuk pertanian, pertambangan, dan pengembangan kota merupakan sumber beban sedimen dan pencemaran perairan, pesisir, dan laut. Yang kedua yaitu degradasi garis pantai. Erosi pantai merupakan salah satu masalah serius degradasi garis pantai wilayah pesisir. Selain proses-proses alami seperti angin, arus, hujan, dan gelombang, aktivitas manusia juga menjadi penyebab penting erosi pantai, seperti pembukaan hutan pesisir untuk kepentingan pemukiman dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat mengurangi fungsi perlindungan terhadap pantai. Yang ketiga yaitu degradasi terumbu karang. Degradasi terumbu karang di perairan pesisir disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, di antaranya pemanfaatan sebagai sumber pangan pada ikan-ikan karang, sumber bahan bangunan galian karang, komoditas perdagangan ikan hias, dan objek wisata dengan keindahan dan keanekaragaman hayati. Kemudian yang keempat, degradasi dan konversi hutan mangrove. Salah satu degradasi sumber daya pesisir yang cukup menonjol adalah degradasi hutan mangrove sebagai akibat pembukaan lahan atau konversi hutan menjadi kawasan pertambangan, pemukiman, industri, dan lain-lain. Selain konversi, degradasi hutan mangrove juga terjadi sebagai akibat pemanfaatannya yang intensif untuk arang, bahan konstruksi, dan bahan baku kertas, serta pemanfaatan langsung lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu keanekaragaman hayati. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati di perairan pesisir diduga antara lain berasal dari pembangunan infrastruktur seperti hotel, restoran, dan lain-lain di pinggir pantai, dan juga reklamasi pantai. Dalam skala yang lebih kecil, pembangunan hotel-hotel atau restoran-restoran di pinggir pantai dapat memberikan dampak yang sama, terutama bila di kawasan konservasi atau taman laut. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Hamim. Prinsip-prinsip pengelolaan terpadu. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya alam di pesisir dilakukan melalui penilaian secara menyeluruh, merencanakan tujuan dan sasaran, kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatan guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Fenomena pantai utara Jawa merupakan salah satu contoh dari pembangunan sektoral di mana sektor industri mematikan sektor pariwisata apabila penanganan dan pengelolaan limbah industri tidak dilakukan secara tepat dan benar. Perencanaan dan pengelolaan tersebut dilakukan secara kontinu dan dinamis dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspirasi masyarakat pengguna wilayah pesisir, serta konflik kepentingan dan kemanfaatan yang mungkin ada. Oleh karena itu, pengelolaan di wilayah ini harus diintegrasikan dengan wilayah daratan dan laut serta daerah aliran sungai, menjadi salah satu kesatuan dan keterpaduan pengelolaan agar pengelolaan sumber daya alam di kawasan pesisir dapat dilakukan secara optimal dan berkesinambungan. Maka dalam perencanaan pengelolaan harus mengintegrasikan semua kepentingan sektoral. Keterpaduan sektoral ini meliputi keterpaduan secara horizontal dan keterpaduan secara vertikal. Sekian dari kelompok 1 kelas 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.